Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan TIK dalam pembuatan media presentasi. Nah, pemanfaatan TIK dalam presentasi tradisional itu sebelumnya presentasi biasanya menggunakan alat seperti transparan atau slide fisik. Namun dengan TIK kita dapat menciptakan slide digital yang lebih dinamis dan menarik menggunakan perangkat lunak presentasi seperti PowerPoint, Google Slide, atau Keynote. TIK juga memungkinkan penambahan elemen-elemen visual yang lebih kreatif seperti animasi, gambar, video. Selain itu, presentasi dapat diperkaya dengan multimedia interaktif seperti video pendek atau audio yang dapat meningkatkan pemahaman audiens. Perbandingan antara metode presentasi tradisional dan menggunakan TIK. Pertama, media. Secara media, tradisional itu fisik, transparan, atau papan tulis. Kalau dengan TIK, digital, ada slide PowerPoint atau Google Slide. Visualisasi, kalau tradisional itu terbatas, visualnya statis. Kalau dengan menggunakan TIK, tentu saja lebih dinamis, animasi, video, grafik bergerak. Kreativitas, kalau dalam TIK, dalam tradisional itu terbatas pada media fisik saja. Kalau dalam TIK, tinggi, tambahan elemen kreatif seperti suara dan efek visual. Jadi sangat apa ya, lebih menarik banget gitu kan kalau kita menggunakan TIK karena dia ada tambahan elemen-elemen kreatif seperti suara, efek, dan suara efek visual. Interaksinya bagaimana? Kalau dengan kita presentasi secara tradisional terbatas, sedikit interaksi langsung gitu ya. Lalu kalau dalam TIK lebih interaktif, polling, tanya jawab langsung. Kalau interaksi ini juga bisa saya tambahkan bahwa kalau tradisional itu bagaimana kekuatan si presenternya ya, presentatornya. Tapi kalau dalam TIK itu bisa di-endorse, dikuatkan. Jadi kalau si presentatornya dinamis, maka dia akan lebih dinamis juga gitu kan. Lalu keuntungan pemanfaatan TIK dalam presentasi. Pertama, interaktivitas yang tinggi. TIK memungkinkan audiens berpartisipasi dalam presentasi media fisik melalui jajak pendapat, pertanyaan langsung, dan tanggapan interaktif. Visualisasi yang lebih baik, grafik, gambar, dan video membantu memvisualisasikan konsep kompleks yang lebih baik. Aksesabilitas. Media presentasi TIK dapat diakses secara online, memungkinkan audiens untuk melihatnya dari berbagai lokasi, dari manapun dan kapanpun. Tantangannya apa sih pemanfaatan TIK dalam presentasi itu? Pertama tentu saja, kalau kita bicara TIK berarti bicara teknologi. Jadi seberapa jauh kesiapan teknologi tersebut. Make sure memastikan bahwa alat dan koneksi internet dan berfungsi dengan baik. Kedua, kesesuaian konten. Memastikan bahwa konten TIK yang digunakan sesuai dengan tujuan presentasi dan audiens. Balik lagi seperti presentasi saya sebelumnya bahwa yang kita gunakan adalah untuk tujuan itu kepada audiens, kepada si peserta didik. Jadi itu harus dipertimbangkan dengan sangat seksama sekali. Contoh pemanfaatan TIK dalam media presentasi adalah slide interaktif. Apa sih slide interaktif itu? Membuat slide dengan elemen yang bisa diklik dan berpindah untuk eksplorasi konten lebih mendalam. Jadi ini disebut dengan slide interaktif. Lalu polling langsung, melakukan jajak pendapat secara langsung dan menampilkan hasilnya secara instan. Lalu video pendek, menyisipkan video pendek yang mendukung atau mengilustrasikan materi presentasi. Lalu langkah-langkah apa dalam pembuatan media presentasi dengan TIK? Pertama yaitu identifikasi tujuan. Apa ini maksudnya? Pertama, tentukan tujuan presentasi dan audiensnya siapa. Tentukan tujuan presentasi dan audiensnya siapa. Audiens itu ingin menjadi apa? Ingin bagaimana? Ingin paham apa? Ingin kita mengantarkan apa gitu ya. Setelah tujuannya sudah fix, sudah jelas, kita ingin audiens itu nanti akan bagaimana, mengikuti kita atau seperti apa, maka kita desain kontennya. Bagaimana maksudnya dengan desain konten? Rancangan teks, gambar, audio, dan video yang sesuai. Itu mesti kita pilih tuh, yang mana yang bisa dipakai, yang mana tidak bisa digunakan. Gitu. Lalu pilih media TIK-nya. Pilih alat atau platform TIK yang sesuai dengan kebutuhan presentasi. Dan yang Anda nyaman di situ. Keempat, integrasi multimedia. Masukkan elemen-elemen multimedia seperti gambar, audio, video, dan animasi menjadi satu integrasi yang utuh. Lalu
Interaktivitas, tambahkan elemen-elemen interaktif dalam melibatkan audiens. Poin terakhir ini membuat ada engagement, ada hubungan, ada keterikatan antara si presenter dengan si audiensnya. Oke, cukup di sini dulu untuk materi media presentasi. Kita bertemu pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.